Tindakan yang diambil Zhang Yi sama persis dengan yang dilakukan oleh Deng Shentong. Namun, pilihan seperti ini sebenarnya juga merupakan pilihan yang akan diambil oleh sebagian besar orang. Gadis berbaju merah berkata, ketika sesuatu tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, seseorang bisa membuat keputusan dari sudut pandang Tuhan. Tetapi ketika ia sendiri yang harus membunuh kehidupan dengan tangannya sendiri, maka bisa saja ia membuat pilihan yang sepenuhnya bertolak belakang. Inikah yang disebut sebagai kompleksitas manusia? Zhang Yi mendengarkan ucapan gadis berbaju merah itu, lalu perlahan mengangkat sudut bibirnya. Ekspresinya penuh dengan ejekan. Ah, apa kau salah paham tentang sesuatu? Menatap mata gadis berbaju merah yang datar tanpa emosi, Zhang Yi berkata dengan tenang, aku sama sekali tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Jika tidak ada konflik dengan kepentinganku sendiri, aku tidak keberatan untuk berusaha semampuku menyelamatkan nyawa mereka. Tapi dalam situasi yang serba salah seperti ini, apapun yang kulakukan akan tetap menyebabkan kematian seseorang. Terlihat seperti ada pilihan, padahal sebenarnya tidak ada pilihan. Namun, bagi diriku, itu justru menjadi pilihan terbaik. Ia mengangkat satu jari, menyipitkan mata, dan berkata, karena dalam situasi seperti ini, aku tidak perlu mempertimbangkan hidup dan mati orang-orang di dua jalur itu. Aku hanya perlu mempertimbangkan kepentinganku sendiri. Untuk pertama kalinya gadis berbaju merah mendengar jawaban seperti ini, dan hal itu membuat matanya menunjukkan gelombang emosi yang berbeda. Itu ada hubungannya apa dengan kepentinganmu? Kelima orang itu adalah orang asing bagimu. Apa kau ingin mengatakan bahwa menyelamatkan 5 orang bisa memberimu lebih banyak balasan daripada menyelamatkan 1 orang? Zhang Yi mengibaskan tangannya. Itu semua faktor yang tidak pasti dan bukan inti dari persoalan saat ini. Ia melanjutkan, apapun yang mereka katakan tidak akan memengaruhi penilaianku saat itu. Alasan aku memilih untuk mengarahkan kereta ke rel yang hanya ada 1 orangnya, hanyalah demi keselamatanku sendiri. Karena jika kereta benar-benar harus melindas mayat 5 orang, risiko yang harus ditanggung jauh lebih besar daripada melindas 1 orang. Jadi, jika memang ada orang tak bersalah yang harus mati, maka aku hanya bisa memilih cara yang paling menguntungkan bagiku sendiri. Sesederhana itu. Zhang Yi mengangkat kedua tangannya. Dan saat mengatakan hal ini ekspresinya tidak berubah sama sekali. Adapun kemudian, ketika kau memintaku untuk secara pribadi mendorong orang itu agar menghentikan laju kereta, aku kira aku mulai memahami. Kau mengira aku ingin mengorbankan sebagian kecil orang demi kepentingan mayoritas. Itu salah besar, karena yang paling aku pedulikan adalah kepentinganku sendiri. Mengenai orang lain, apakah 1 orang, 5 orang, 1000 orang, atau 10.000 orang, aku sama sekali tidak peduli. Jadi, kenapa aku harus menanggung rasa bersalah karena membunuh 1 orang demi menyelamatkan 5 orang yang tidak ada hubungannya denganku? Ucapan Zhang Yi ini membuat gadis berbaju merah terdiam lama. Wajahnya tanpa ekspresi, namun tatapannya yang bergetar seperti permukaan danau yang dilempar batu, lama tak kunjung tenang. Begitu banyak orang yang mengikuti ujian ini. Namun kebanyakan dari mereka memiliki jawaban yang hampir serupa. Standar penilaian mereka terhadap suatu tindakan tak lebih dari konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Hanya Zhang Yi, dia sama sekali tidak peduli pada semua omong kosong itu. Sejak awal sampai akhir, dia dengan teguh hanya hidup demi kepentingannya sendiri. Selama itu menguntungkannya, ia bisa kapan saja beralih antara prinsip efisiensi maksimal dan prinsip kebebasan mutlak. Singkatnya, dalam dunianya, hanya dirinya yang menjadi pusat segalanya. Kepercayaan diri yang begitu kuat, ini membuat gadis berbaju merah merasa sangat terkejut. Makhluk cerdas seperti Yang Xin, saat ditemukan, ia merasa sedikit takjub. Tapi bagi makhluk super cerdas dari peradaban tinggi seperti dirinya, Yang Xin hanya sedikit menonjol. Namun pria seperti Zhang Yi baru pertama kali ia temui. Oh, mungkin dalam peradabannya dulu, pada masa awal evolusi panjang mereka, pernah ada makhluk dengan pola pikir seperti itu. Namun seiring pesatnya evolusi peradaban mereka,
Pemikiran individu yang cenderung ekstrem semacam itu lama-kelamaan punah. Ia memandangi pria manusia di hadapannya, dan dari mata pria itu, ia bisa merasakan bahwa ia benar-benar percaya bahwa dirinya adalah pusat dari dunia ini. Aku berpikir, maka aku ada. Zhang Yi dalam hati melafalkan kalimat itu. Ia telah berkali-kali membaca dasar teori Shinsue Karya, Sang Raja Orang Suci. Setiap kali ia merasa bingung, ia akan membacanya. Lalu pikirannya menjadi jernih kembali, dan ia pun mengetahui jalan yang harus ia tempuh. Keberadaan dunia ini ada karena aku yang mengamatinya. Jadi aku boleh menganggap bahwa dunia ini berputar mengelilingiku. Jika aku lenyap dan aku tak lagi mengamati dunia, maka dunia itu juga lenyap bagiku. Karena itu, apapun yang kulakukan, asalkan mengikuti kehendak hatiku, maka itu cukup. Mata gadis berbaju merah bersinar terang. Ini adalah jawaban yang tidak ia temukan dari mulut para peserta lainnya. Ia merasa sangat senang, lalu berkata kepada Zhang Yi, "Ini adalah jawaban yang sangat menarik. Jadi aku memutuskan untuk memberimu hadiah." Mata Zhang Yi langsung bersinar. Sebenarnya saat pertama kali ia membuat pilihan, ia sama sekali tidak tahu mana jawaban yang benar. Namun dia sangat cerdas. Ia sadar bahwa memainkan trik di hadapan makhluk cerdas dari peradaban tinggi tidak akan ada gunanya. Jadi ia memilih untuk menjadi dirinya sendiri sejujur mungkin. Justru karena ketulusan inilah, ia mendapatkan penghargaan dari gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah mengangkat tangan. Secercah cahaya muncul dari telapak tangannya, lalu langsung masuk ke dalam tubuh Zhang Yi. Zhang Yi merasakan sesuatu yang sangat unik, seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya dan kini mengamati dirinya sendiri dari sudut pandang Tuhan. Rasa terpisah antara jiwa dan tubuh itu terasa sangat nyata, dan seluruh dunia seolah membeku. Segala gerakan menjadi sangat lambat. Di dunia ini, hanya aku yang hampir seperti roh, dan gadis berbaju merah yang masih bisa bergerak bebas. Perasaan yang sulit dijelaskan muncul dari tubuh spiritualnya. Seolah-olah dirinya mengalami sebuah bentuk pencerahan. Sesaat kemudian, dari mata kirinya, memancar cahaya putih yang menyilaukan, seperti pancaran sinar dari langit yang jatuh, dan masuk ke dalam pupil matanya. Ia merasa seakan telah melewati 1 abad penuh. Ketika akhirnya ia tersadar kembali, telah terjadi perubahan besar di dalam tubuhnya. Ia tidak merasakan kekuatan spesialnya menjadi lebih kuat, tetapi ada sesuatu yang berubah secara esensial. Mata kirinya terasa sedikit bengkak, tidak menyakitkan, tapi seperti dialiri oleh sesuatu yang hangat dan lembut yang menyelimuti bola matanya. Ia menutup mata kirinya, dan kekuatan istimewa itu perlahan meresap dan menetap. Gadis berbaju merah berkata, "Selanjutnya, silakan lanjut ke tahap berikutnya." Zhang Yi mengangkat kepalanya dan dengan tulus berkata, "Terima kasih." Hatinya sangat bergejolak. Apa yang barusan terjadi padanya bagaikan mukjizat. Gadis berbaju merah hanya tersenyum. Itu adalah hadiah yang pantas kau dapatkan. Dalam usia panjang keberadaanku, sudah sangat lama aku tidak bertemu jiwa yang menarik seperti dirimu. Tubuh Zhang Yi perlahan berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang dari tempat itu. Gadis berbaju merah berdiri di tempat, merenungkan jawaban yang baru saja diberikan oleh Zhang Yi. Tak lama kemudian, di sampingnya muncul seorang gadis berbaju merah lain yang identik. Jawaban yang kau dapatkan tampaknya sangat menarik. Gadis berbaju merah ketiga juga muncul di ruang itu, menjadikan eksistensi pribadi sebagai satu-satunya makna dari alam semesta dan membentuk makna kehidupan dari ego sendiri. Pemahaman seperti itu sangat kuat. Gadis berbaju merah keempat juga muncul. Mungkin dia bisa menjadi kandidat itu. Gadis berbaju merah kelima, keenam, ketujuh. Banyak gadis berbaju merah mulai bermunculan di ruang itu. Tidak masalah, semua ini tidak lagi penting. Sejak awal kami memang sudah tidak memiliki harapan. Ketika telah memahami segalanya, justru kita akan terjerumus ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Tapi pemikirannya memberiku wawasan baru. Tak ada gunanya. Itu hanya karena apa yang bisa dilihat oleh kedua matanya terlalu sedikit, sehingga ia belum memahami apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Kita perhatikan lagi. Dia sangat menarik. Baik,
Cahaya terang yang membingungkan melintas di depan mata Zhang Yi. Dan pada detik berikutnya, dunia di hadapannya kembali berubah. Kemampuan penguasaan ruang seperti ini membuat Zhang Yi, yang bahkan berada di tingkat bishop kelas waktu ruang, merasa sangat tidak sebanding. Kekuatan dari peradaban tingkat dewa ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pemandangan di depannya tetaplah ruang putih, namun tak lama setelah kedua kakinya menginjak lantai putih yang kokoh, garis-garis hitam mulai muncul secara cepat dan teratur dari kakinya, menjalar ke segala arah. Tak lama kemudian, terbentuklah sebuah ruangan kubus putih yang utuh. Ruang putih itu terbagi menjadi kotak-kotak persegi oleh garis hitam, membentuk sebuah ruangan besar. Perasaan ini sangat familiar bagi Zhang Yi, sangat mirip dengan pelajaran gambar 3 dimensi paling dasar saat ia masih sekolah. Bahkan siswa SMP pun pasti pernah menggambar bentuk kubus 3 dimensi dengan pensil di atas kertas putih. Dunia ini terasa sangat tidak nyata. Sampai akhirnya muncul banyak sosok manusia dalam ruangan ini. Orang-orang yang sebelumnya masuk ke dunia ini bersamanya, banyak yang berdiri di atas lantai ruangan putih itu. Di Shitian, Raja Arthur, Zeus dari Asgard. Di antara para sosok itu, Zhang Yi juga melihat beberapa sosok aneh dan asing. Ada yang seluruh tubuhnya dibungkus dalam baju perang putih besar, tanpa ada kulit yang terlihat, dan dalam helm besar berlapis transparan terlihat ada air yang beriak. Ada yang tubuhnya diselimuti oleh jubah hitam, dengan tali putih melilit pinggang, dan dari bawah jubah tampak ekor besar milik makhluk mirip manusia. Ada juga makhluk raskadal dengan seluruh tubuh berlapis zirah hitam, bersilang tangan, dan memandang dunia dengan angkuh. Ada pula seorang pemuda berambut panjang hitam hingga tumit, dengan poni menutupi setengah wajahnya, namun kulitnya putih seputih salju. Zhang Yi mengernyit. Ia mencoba mengingat-ingat dan merasa bahwa di antara aliansi manusia saat datang ke sini, ia tidak pernah melihat orang-orang ini. Saat itu, yang hadir semuanya adalah sosok terkenal. Mereka yang berada di bawah level Epsilon tidak berhak masuk ke medan tempur utama. Apakah mereka ini menunjukkan wujud khusus mereka? Namun itu pun tidak masuk akal. 2 ujian sebelumnya hanya berupa ujian tulis, tidak ada pertarungan fisik. Ataukah mereka melewati ujian yang berbeda dengan dirinya? Hati Zhang Yi dipenuhi dengan kecurigaan. Namun, pada beberapa orang, ia merasakan perasaan yang familiar. Tapi, sebagian besar orang mengenakan pakaian tempur dan hanya sedikit yang menampakkan wajah asli mereka, sehingga tidak bisa dipastikan. Pada saat itu, suara yang sin-sin terdengar di telinga Zhang Yi. "Kakak, kamu sudah keluar." Zhang Yi menoleh, dan Yang Sin-Sin muncul seolah-olah tiba-tiba muncul dari udara kosong. Ia berlari ke arah Zhang Yi, memeluk lengannya, dan menunjukkan senyum penuh kelembutan di wajahnya. Zhang Yi tidak terkejut sedikit pun. Ia tersenyum dan mengangguk, "Iya." Kemampuan Yang Sin-Sin untuk melewati ujian sudah pasti. Dengan otaknya, ujian seperti ini sangatlah mudah. Lalu, satu persatu, semakin banyak sosok mulai bermunculan di ruang berwarna ungu ini. 2 tahap sebelumnya telah menyingkirkan banyak orang. Ling dan Ksatria bertopeng salib telah membuka gerbang cahaya. Jadi, pada saat itu, banyak orang yang memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Mereka tidak peduli dengan jumlah peserta, karena melalui ujian ketat dari mereka, yang tidak memenuhi syarat akan tetap dieliminasi. Bahkan, bukan tidak mungkin, semua orang bisa saja dieliminasi. Devatideva, Raja Arthur, dan para petarung kuat lainnya tidak dieliminasi. Sebagai eksistensi tertinggi dalam dunia para mutan di planet ini, tidak peduli seperti apa sifat mereka, tekad, keyakinan, dan kekuatan mereka tidak perlu diragukan. Dengan tingkat kesulitan 2 tahap sebelumnya, mereka pasti bisa melewatinya. Merasakan tatapan Zhang Yi, Devatideva menatap balik dengan senyum penuh kesombongan. Dia selalu memiliki ekspresi seperti itu, dagunya sedikit terangkat, wajahnya dengan senyum tenang, seolah tidak peduli pada apapun, karena hanya dia yang berada di puncak tertinggi. Namun, saat berhadapan dengan Zhang Yi, pengendalian emosinya tidak sekuat itu. Pertarungan yang kalah dari Zhang Yi membuatnya sulit untuk menerima. Zhang Yi hanya tersenyum dan malas berdebat dengan pihak itu saat ini. Perlahan-lahan, anggota tim Zhang Yi pun mulai bermunculan satu persatu. Namun, beberapa orang telah dieliminasi.
Zhang Yi tidak melihat sosok Paman Yu, Zhou Haimei, dan Yang Xia. Anggota dari tim dewa dan pasukan bayangan pun juga hampir setengahnya dieliminasi. Namun demikian, orang-orang di sekelilingnya semakin banyak, dan akhirnya masih ada lebih dari 20 orang yang tersisa. Pemandangan seperti ini membuat Devati-Deva merasa tidak senang. Bukan hanya dia, semua tim mutan manusia lainnya menatap Zhang Yi dan kelompoknya dengan tatapan aneh. Untuk mengepung Loridek, para anggota tim di bawah tingkat Epsilon tidak dikirim ke medan perang demi menghindari korban jiwa. Namun, hal itu sama sekali bukan masalah bagi Zhang Yi. Kini, Zhang Yi justru menguasai sebuah keuntungan yang sangat besar. Di tempat ini, kekuatan tempur telah disetarakan. Semua kekuatan kemampuan mutan berada di garis yang sama. Artinya, bahkan mutan tingkat gereja pun bisa kalah dari mutan tingkat delta. Sementara orang-orang di sisi Zhang Yi, jumlahnya hampir setara dengan seluruh tim mutan manusia lainnya. Kalau sampai terjadi pertempuran nanti, bisa menjadi bencana. Di samping Raja Arthur berdiri Merlin dan Lancelot. Lancelot memegang pedang besar, alisnya berkerut. Orang itu, bukankah ini curang? Mendengar keluhan Lancelot, Raja Arthur hanya tersenyum tipis. Ia menyilangkan tangan di dada. Tak perlu gugup, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Setidaknya, untuk sekarang belum. Lancelot mengernyitkan dahi saat mendengar ini, lalu berkata, "Tuanku, apa yang membuat Anda yakin bahwa dia tidak akan menyerang kita?" Raja Arthur tidak menjawab, melainkan Merlin yang berambut panjang abu-abu perak di sampingnya yang tersenyum dan menjawab, "Lancelot, otak kecilmu pasti sudah kacau. Jika di sini membolehkan pembunuhan sesuka hati, maka sejak awal para pengelola dunia ini tidak akan membatasi kekuatan kemampuan mutan kita. Bahkan di luar gerbang cahaya, kita hampir dibunuh oleh makhluk bersayap 6 dari peradaban mesin. Jadi, tempat ini memiliki batasan aturan. Kekacauan adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan bertindak sebelum memahami aturannya." Raja Arthur tersenyum, menyetujui ucapan Merlin. Setelah Merlin berbicara, tatapannya menyapu ke segala arah dalam ruangan ungu yang besar ini. Selain itu, di antara orang-orang ini, tidak sedikit sosok yang tangguh. Kamu tidak sadar, banyak wajah yang asing? Perhatian Lancelot sejak tadi memang terfokus pada Zhang Yi, sehingga ia tidak terlalu memperhatikan yang lain. Karena sebagian besar memang sudah ia kenal. Namun, setelah mendengar ucapan Merlin, ia juga mulai melihat sekeliling dan akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana bisa begini? Orang-orang tambahan ini muncul dari mana? Zhang Yi bersama Yang Xinxin, Lu Keran, dan Xu Si Gendut berkumpul bersama. Tampaknya masih ada orang yang belum menyelesaikan ujiannya, jadi mereka menunggu instruksi selanjutnya dari gadis berbaju merah. Karena itu, memanfaatkan waktu istirahat singkat ini, mereka mulai mendiskusikan situasi saat ini. Mereka tahu bahwa ujian yang dihadapi masing-masing orang sama, namun jawaban yang diberikan justru sangat berbeda, bahkan bertentangan, membuat mereka bingung. Aku kira jawabanku adalah jawaban standar. Si jenius, Xu Si Gendut menopang dagunya dengan satu tangan dan menganalisis dengan serius. Sepertinya, pasti ada sesuatu yang tidak kuperhitungkan. Zhang Yi tidak memandangnya, langsung bertanya pada Yang Xinxin. "Xinxin, menurutmu bagaimana?" Yang Xinxin tersenyum ringan, tanpa ragu mengemukakan pendapatnya. Masalah dilema kereta api, pada dasarnya memang tidak punya jawaban yang benar. Xu Si Gendut tercengang sejenak. Dilema kereta api. Tapi, itu jelas-jelas kereta cepat. Yang Xinxin mengernyitkan alis, lalu dengan singkat menjelaskan, dilema kereta api adalah persoalan filsafat, sudah lama ada di dunia manusia. Pengelola menggunakan persoalan ini untuk menguji kita. Tidak ada jawaban yang sempurna. Singkatnya, ini seperti pertanyaan klasik. Kalau ibumu dan istrimu jatuh ke dalam air bersamaan, siapa yang akan kamu selamatkan? Xu Si Gendut membusungkan dada dengan bangga. Pertanyaan itu juga tidak sulit. Tentu saja aku akan menyelamatkan ibuku. Zhang Yi tidak tahan dan bertepuk tangan. Baik. Semoga suatu hari nanti kalau kamu punya istri,
Kamu juga mengatakan itu padanya." Shu si gendut tertawa. "Apa yang perlu ditakutkan? Istriku tahan air. Jatuh ke air juga tidak apa-apa." Pift! Banyak orang meskipun sudah terbiasa dengan kebodohan jernih Shu si gendut, namun saat ini tetap saja tidak bisa menahan tawa dan menyemburkan air. Benar-benar membuat semua orang kehabisan kata. Yang Xin menarik napas panjang, mengabaikan Shu si gendut, lalu menatap Zhang Yi. Jadi saat menghadapi ujian ini, aku langsung tahu bahwa pengelola hanya ingin melihat bagaimana pola pikir dan sikap kita saat menghadapi masalah. Mungkin juga berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Ia mengangkat satu jari. Sejak awal, utusan peradaban tingkat dewa sudah mengatakan, ini adalah ujian penyaringan. Mereka sedang mencari makhluk yang sesuai dengan persyaratan mereka untuk tujuan khusus tertentu. Maka, orang-orang yang cara berpikir atau penyelesaiannya tidak memenuhi syarat akan dieliminasi. Contohnya, orang-orang yang ragu-ragu, plan-plan, seharusnya bukanlah tipe yang mereka cari. Penjelasan yang Xin membuat banyak orang di sana mengangguk setuju. Xiao Honglian menopang dagunya dan berkata dengan nada tenang, "Saat aku membuat pilihan, aku hampir tidak ragu, jadi itulah kunci aku bisa lolos." Tapi, yang Xin menatap sekeliling. Sekarang di sini, orangnya masih sangat banyak. Bahkan, sorot matanya menjadi tajam, lalu ia berkata dengan suara rendah, "Sepertinya jumlah orang malah bertambah. Kamu juga menyadarinya?" Zhang Yi berkata dengan datar, "Orang-orang di sini semakin banyak dan juga muncul banyak sosok asing." Orang-orang itu. Kenapa? Kenapa mereka tidak terlihat seperti manusia? Shu si gendut memandangi sosok tinggi, sekitar 5 hingga 6 meter. Seluruh tubuh tertutup baju zirah hitam dan memiliki ekor besar dan panjang di belakangnya. Lalu berkata dengan nada gemetar, "Itu bukan hasil perubahan dari mutan, kan? Kenapa dia terlihat begitu familiar?" Tanpa Shu si gendut mengatakannya, semua orang juga sudah menyadari siapa yang ia maksudkan. Sosok yang dulu pernah menguasai kota Tianhai dan hampir menghancurkan seluruh negara Huaxu, sang penjaga gerbang alam baka dari Kekaisaran Wuluan. Deng Shentong menatap ke arah lain. "Kalau kamu mau bilang begitu, maka yang di sebelahnya itu terlihat seperti eksistensi dari bawah tanah pegunungan Qinling." Arah yang ia pandang ternyata adalah seorang remaja berambut panjang hitam, bertubuh kurus, dan kulit seputih salju. Zhang Yi terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan tubuhnya menegang, kedua tangan secara naluriah tergantung di sisi tubuh, dengan telapak sedikit melengkung, berada dalam posisi siap untuk melarikan diri atau menyerang. Nampaknya kali ini, yang tertarik untuk datang bukan hanya kita saja. Selain manusia dan peradaban mesin, ternyata ada kelompok ras lain yang juga tidak melewatkan kesempatan ini dan datang ke dunia di balik gerbang cahaya. Dan para pengelola dari peradaban tingkat dewa itu pun tidak menolak mereka, tetap memperbolehkan mereka ikut dalam ujian. Brian bersama Newton dan Magneto muncul di sana. Mereka menghampiri Zhang Yi dan yang lainnya sambil menyapa. "Hai bro, sepertinya kalian semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tempat ini rasanya agak sesak ya?" Brian melihat sekeliling, lalu menarik kerah baju di lehernya. Tempat ini penuh dengan bau busuk yang menjijikkan, benar-benar bikin kesal. Melihat Brian, Zhang Yi tiba-tiba teringat bahwa dia adalah seekor anjing. Jadi ia mendekat dan berkata pelan pada Brian, "Beberapa orang di sana, apa yang kamu cium dari mereka?" Tatapannya mengarah pada wajah-wajah asing itu. Brian mengerutkan alisnya dan berkata pada Zhang Yi, "Mereka berasal dari tempat berbeda. Bau tanah di tubuh mereka sangat khas. Oh, aku juga mencium bau para manusia kadal dari dulu. Dan juga bau air laut." Ia tidak membuat gerakan mencolok, namun tetap menggunakan tatapan matanya memberi isyarat pada Zhang Yi untuk melihat beberapa sosok humanoid yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam pakaian tempur khusus berwarna hijau kehitaman itu. Di dunia bawah laut juga ada makhluk peradaban tingkat tinggi, tapi aku sebenarnya sudah seharusnya menebaknya dari dulu.
Zhang Yi dalam hati sudah memiliki gambaran kasar tentang asal-usul mereka. Namun, hal ini tidak mengejutkan karena 70% wilayah di planet ini memang tertutupi oleh lautan. Dalam rentang waktu yang panjang selama miliaran tahun, akan sangat aneh jika tidak muncul peradaban tingkat tinggi dari dalam laut. Bahkan jika di balik segalanya ada Sang Pencipta yang mengendalikan semuanya dari balik tabir, pasti ia juga akan mencoba memilih satu ras dari lautan untuk dibina. Bukan? Keadaan menjadi semakin menarik. Tempat ini jauh lebih mencengangkan daripada yang kubayangkan sebelumnya. Zhang Yi mengusap mata kirinya. Pupil mata kirinya saat ini masih terasa agak hangat, seperti seseorang yang di musim dingin berbaring di halaman rumah dengan mata terpejam, membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari kelopak matanya. Ini adalah peradaban yang sangat kuat hingga sulit untuk digambarkan. Kemunculannya bahkan membuat banyak peradaban dari dunia bawah tanah rela mengambil risiko besar demi datang ke sini. Ujian ini memiliki makna yang sangat besar. Zhang Yi diam-diam mengepalkan tinjunya. Hatinya sedikit tegang, namun lebih dari itu, ia merasa bersemangat. Hanya karena ia menjawab pertanyaan dengan cara berpikir yang unik, maka pengelola memberinya hadiah yang sangat besar. Bisa dibayangkan, hadiah-hadiah serupa yang akan datang pasti tidak sedikit. Bagaimanapun juga, bagi peradaban di tingkat seperti itu, memberikan sesuatu secara acak pun akan menjadi harta karun bagi umat manusia. Pada saat itu, sosok gadis berbaju merah kembali muncul di sana. Kali ini sosoknya jauh lebih besar, seperti dewa raksasa yang muncul di langit-langit ruangan merah itu. Semua orang mendongak menatapnya. Tatapan mereka penuh dengan kekaguman dan harapan. Suara gadis berbaju merah menggema di dalam benak setiap orang. Setelah 2 putaran seleksi sebelumnya, sebagian peserta yang tidak memenuhi syarat telah dieliminasi. Namun saat ini, jumlah orang yang tersisa masih terlalu banyak. Jadi selanjutnya, aku akan mengambil metode pencocokan secara acak, menggunakan cara yang paling primitif untuk melakukan eliminasi. Berikutnya, kalian hanya perlu mengalahkan lawan kalian agar bisa tetap bertahan, sedangkan yang kalah akan dieliminasi. Tenang saja, kalian tidak akan benar-benar mati. Mati di dunia ini yang diatur oleh aturan hanya berarti kalian akan dibangkitkan kembali di dunia luar. Perkataan ini membuat Zhang Yi melongo, matanya membelalak, dan tanpa sadar mulutnya terbuka lebar. Dibangkitkan kembali? Apakah ini masih dalam ranah kemampuan makhluk karbon? Dan lagi, dari apa yang disampaikan gadis berbaju merah, semua orang yang mati di sini akan dibangkitkan kembali di dunia luar. Artinya, teknologi ini sudah sangat dikuasai oleh mereka. Bagi manusia, ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan. Jika benar demikian, bukankah itu berarti mereka bisa mencapai keabadian? Bukan hanya Zhang Yi, semua orang yang hadir pun tidak bisa menyembunyikan kilatan hasrat di mata mereka. Jadi ini yang disebut peradaban tingkat dewa. Bergumam pelan, matanya pun tampak semakin teguh. Ia mengepalkan tinjunya. Pilihan kita tidak salah. Selama aku bisa lolos dari ujian ini, aku akan menemukan cara agar peradaban era Azure bisa terus berlanjut. Zhang Yi menoleh ke arah Deng Shentong dan yang lainnya, lalu berkata kepada mereka satu persatu. Semua, di tempat ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalahkan yang lain. Jadi, tolong berusahalah sekuat tenaga untuk terus maju. Permainan seperti ini sangat menguntungkan mereka. Perbedaan tingkat kekuatan supernatural telah dihapuskan. Yang diuji selanjutnya hanyalah kemampuan bertarung individu dan juga keberuntungan. Benar sekali, hubungan saling menaklukkan antar kemampuan sangatlah penting. Jika pencocokan dilakukan secara acak, maka apabila seseorang bertemu dengan lawan yang kemampuannya merupakan penakluk alami dari dirinya, itu sama saja dengan sudah kalah separuh. Semua orang mengangguk. Ada yang terlihat sangat gugup, namun juga ada yang mengepalkan tinjunya, matanya penuh semangat. Bailey Changqing mengusap lengan besinya, tatapannya dalam. Wudi memperlihatkan deretan gigi putih tajamnya, bahkan menatap Zhang Yi dan Deng Shentong dengan penuh semangat tempur. Di dunia luar, ia memang tidak bisa mengalahkan 2 orang ini, tetapi di dunia ini, ia punya kesempatan. Jika benar bertemu mereka,
orang ini tidak akan ragu-ragu terhadap Epsilon dalam timnya. Liang Yue mengelus pedang panjang Long Ming di pinggangnya. Sorot matanya secerah salju. Semakin ditekan kemampuan supernaturalnya, semakin kuat pula daya tempurnya. Maka aturan seperti ini sangat menguntungkan dirinya. Di dalam ruangan merah itu, satu persatu sosok berubah menjadi cahaya yang melesat ke langit, menghilang dan menuju medan tempur yang telah diatur oleh gadis berbaju merah. Zhang Yi sudah lebih dulu mengaktifkan Shen Luo Wan Xiang dan detik waktu. Kemampuan pertahanan dan prediksi telah diaktifkan. Di hadapannya, terbentang sebidang tanah yang luas dan primitif, di mana binatang buas raksasa sedang berjalan di atas tanah itu. Medan tempurku adalah sebuah hutan belantara raksasa. Zhang Yi membatin. Shen Lian berubah menjadi senjata suci perak yang melilit di atas baju zirah Qianlong, membentuk lapisan pertahanan, sementara sebagian lainnya berubah menjadi senapan besar di tangannya. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi pun berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Cahaya di hadapannya berubah-ubah, dan saat ia kembali bisa melihat jelas sekelilingnya, ia tiba-tiba tengah jatuh dari langit menuju tanah. Angin menderu di sekelilingnya, suara angin bergemuruh. Di sekeliling tubuhnya terdapat sebuah perisai pelindung transparan, seolah untuk mencegahnya mati akibat benturan dari jatuh secara tiba-tiba. Zhang Yi mengamati sekeliling. Langit sangat bersih, biru cerah, awan putih mengambang perlahan-lahan. Di kejauhan tampak laut biru yang beriak. Zhang Yi melihat ke bawah, ada hutan rimba raksasa. Pohon-pohon besar sangat rimbun, dan di tengah hutan berjalanlah binatang-binatang buas yang besar. Bentuk binatang-binatang itu belum pernah Zhang Yi lihat sebelumnya, dan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan hewan darat terbesar di dunia manusia. Beberapa anak binatang juga tampak mengikuti kawanan tersebut, perlahan berjalan ke depan. Dunia ini terasa sangat asing, seolah bukan berada di planet yang sama. Atau mungkin ini bukanlah planet dari zaman ini? Zhang Yi hanya melirik sekilas, lalu segera memusatkan perhatiannya pada segala sesuatu di sekeliling yang mungkin mengancam keselamatannya. Ia tidak lupa bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pengelola tidak perlu berbohong kepada mereka. Jadi jika mati di sini, maka akan dibangkitkan kembali di dunia luar. Selain itu, pengelola tidak menyebutkan aturan lain. Dengan kata lain, pihak yang mati adalah penentu satu-satunya dari hasil pertarungan. Shen Lian sudah diisi penuh dengan peluru nuklir. Saat ini, Zhang Yi bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya telah ditekan ke tingkat awal Epsilon. Ini sudah sangat baik. Karena bahkan tanpa peluru nuklir yang diisi kekuatan kekosongan, peluru itu tetap bisa menjadi ancaman besar bagi Epsilon tingkat Red Tank. Zirah Qianlong dan Shen Lian adalah perlengkapan eksternal miliknya. Shen Lian sendiri dibuat dari tubuh biologis yang tidak memiliki kesadaran, jadi tidak dihitung sebagai individu terpisah. Dengan perlengkapan ini, Zhang Yi memiliki modal untuk menantang lawan sekuat apapun. Zhang Yi menatap ke segala arah. Dan benar saja, tak lama kemudian, perangkat cerdasnya mendeteksi keberadaan makhluk lain yang juga dilindungi oleh perisai transparan, tengah jatuh dengan kecepatan tinggi sekitar belasan kilometer dari tempatnya. Tampilan diperbesar berulang kali. Saat wajah orang itu terlihat jelas, Zhang Yi sedikit terkejut, lalu tersenyum. Lawan pertamanya ternyata adalah Xiao Honglian. Namun kemungkinan ini sudah ia perhitungkan, karena dalam tim mereka, jumlah orangnya paling banyak. Jadi menurut probabilitas, konflik internal hampir tidak terhindarkan. Saat Zhang Yi menemukan keberadaan Xiao Honglian, dia juga menyadari kehadiran Zhang Yi. Zhang Yi mencoba menggunakan perangkat cerdasnya. Meskipun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dunia luar, ia masih bisa menghubungi Xiao Honglian yang berada di ruang yang sama. Zhang Yi langsung mengirim pesan kepada Xiao Honglian. Bunuh dirilah. Setelah kita keluar nanti, aku akan mengganti kerugianmu. Namun setelah mendengar perkataan Zhang Yi, Xiao Honglian tiba-tiba menggigit bibirnya dengan keras. Ia ragu. Keraguannya terlihat jelas oleh Zhang Yi, dan di mata Zhang Yi muncul secercah tatapan penuh rasa ingin tahu. Atau jangan-jangan kamu ingin mencoba? Apakah kamu bisa mengalahkanku saat kita berada di tingkat kekuatan yang sama? Xiao Honglian menggertakkan gigi, matanya menjadi tegas.
Yang mulia Zhang Yi, aku sangat menghormati kekuatanmu. Tapi karena aku mendapatkan kesempatan ini dan bisa merasakan kekuatan tingkat Epsilon, tolong berikan aku kesempatan untuk melawanmu. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Dulu, di kota Tianhai, ia juga merupakan tokoh yang terkenal. Bahkan Zhang Yi pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Semakin lama waktu berjalan, perbedaan kekuatan mereka berdua pun semakin jauh. Xiao Honglian tidak rela. Ia sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga selama bertahun-tahun. Namun semakin ia berusaha, semakin besar pula perasaan tak berdaya yang ia rasakan. Hingga kini, bahkan bayangan punggung Zhang Yi pun sudah tak sanggup ia lihat lagi. Maka kesempatan ini, apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Kalaupun kalah, ia ingin kalah dengan terhormat. Baik, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan itu. Zhang Yi berkata sambil tersenyum, namun sorot matanya menjadi tajam. Ia tahu betul sifat Xiao Honglian. Jika orang yang bersikap seperti ini adalah Liang Yue, Zhang Yi pasti akan marah dan menganggapnya sebagai orang keras kepala yang tidak tahu situasi. Namun karena ini adalah Xiao Honglian, Zhang Yi tidak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun perbedaan kekuatan supernatural mereka telah dihapuskan, lalu apa? Seorang bayi yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan seorang dewasa belum tentu bisa menggunakannya dengan baik. Apalagi, ada satu hal yang sangat penting. Seorang Epsilon, kekuatannya terletak pada kemampuannya yang memang secara alami lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Terlebih lagi, ini adalah Zhang Yi. Zhang Yi langsung mengangkat senapan besar Shenlian di tangannya di tengah udara. Namun dari jarak sejauh ini, dengan kekuatan supernatural yang sudah ditekan, ia tak mungkin bisa melakukan tembakan yang efektif. Maka Zhang Yi langsung mengubah arah jatuhnya dan terbang menuju Xiao Honglian. Xiao Honglian yang sudah memutuskan untuk bertarung pun tidak tinggal diam. Melihat Zhang Yi datang mendekat, ia menggigit giginya dan dalam hati berkata, "Zhang Yi, dalam 3 tahun terakhir ini, aku juga tidak tinggal diam. Hari ini akan kutunjukkan padamu sejauh mana kemajuanku." Tinju kanannya diletakkan di dadanya, dan dari sana muncul api yang membara. Jantungnya berdenyut dengan sangat cepat, mengeluarkan suara duk-duk, seperti mesin tempur yang dinyalakan. Darahnya menjadi panas membara, jantungnya berdetak kuat, berubah menjadi tungku energi yang sangat besar. Kemampuan, tungku neraka, berasal dari dalam tubuhnya. Kekuatan supernaturalnya yang mengalir deras berubah menjadi magma merah menyala, yang mengalir di pembuluh darahnya. Asap merah keluar dari seluruh tubuhnya, mengepul dan mengepul. Pola-pola merah merambat di seluruh kulitnya. Wajahnya dihiasi pola-pola merah yang garang sekaligus memesona, memberikan kekuatan luar biasa padanya. Xiao Honglian merasa dirinya sangat bebas dan kuat. Ia belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini. Rasanya, seolah ia bisa membakar seluruh daratan dalam sekejap. Namun saat ini, bukanlah waktunya untuk terlarut dalam kekuatan. Ia harus terlebih dahulu melewati ujian ini. Xiao Honglian melihat Zhang Yi mengejarnya, dan dalam benaknya teringat akan kemampuan Zhang Yi. Sebagai anggota pasukan Fuying, ia sedikit banyak mengetahui tentang kemampuan Zhang Yi. Ia lebih paham daripada kebanyakan orang betapa kuatnya kemampuan penembakan jarak jauh Zhang Yi. Tidak bisa bertarung dengannya dalam situasi seperti ini. Aku harus masuk ke dalam hutan purba. Xiao Honglian mengaktifkan kemampuan terbang dari pakaian tempurnya. Mesin pendorong menyemburkan api biru, dan energi zat primer menggerakkan pakaian tempur itu, membuatnya meluncur dengan cepat menuju hutan purba di bawah. Tempat ini penuh dengan pepohonan, dan semuanya adalah pohon raksasa yang sudah tumbuh entah selama berapa abad. Dalam kondisi tanpa jarak pandang seperti ini, kemampuan penembak jitu Zhang Yi akan sangat terbatas. Selain itu, kemampuanku juga lebih mudah untuk dimaksimalkan. Xiao Honglian telah menetapkan niat dalam hatinya. Pikirannya benar. Hanya saja sayang, meskipun sekarang kamu memiliki indeks kekuatan supernatural tingkat Epsilon, kamu masih belum sempat mengembangkan gaya bertarung yang sesuai dengan level itu. Suara Zhang Yi terdengar melalui pakaian tempurnya. Xiao Honglian tersentak kaget. Ia merasakan aura berbahaya. Saat menoleh ke belakang, ia terkejut melihat bahwa Zhang Yi telah berada kurang dari 5 km darinya. Dua orang itu dengan cepat jatuh ke bawah, dan Zhang Yi terus mengejar dalam kecepatan yang sama.
Kemampuan teleportasi ruang dapat melampaui segala kecepatan. Mata Xiao Honglian menyempit karena ia melihat Zhang Yi mengangkat senjatanya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan ketika menghadapi dirinya, seorang pengguna kekuatan supernatural tingkat Delta, Zhang Yi tidak mempermainkannya seperti seekor kucing bermain dengan tikus. Sejak awal, ia benar-benar berniat membunuhnya. Sampai jumpa! Peluru nuklir yang dibungkus dengan kekuatan kekosongan yang kuat ditembakkan langsung ke arah Xiao Honglian di udara saat Zhang Yi menarik pelatuknya. Kemampuan, tembakan presisi, dan siklus takdir mengunci arah jatuh Xiao Honglian serta semua kemungkinan gerak menghindarnya. Serangan ini cukup mematikan bagi lawan yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun Xiao Honglian mengetahui trik Zhang Yi. Karena itu, ia memilih untuk menahannya secara langsung. Sekarang aku berada di tingkat Epsilon, dan dalam hal kekuatan serangan supernatural, kamu belum tentu lebih kuat dariku. Tubuhnya menyala dengan api. Nyala merah itu meledak dari tubuh kecilnya seperti banjir. Di dadanya, tungku neraka memancarkan cahaya menyilaukan, dan api teratai merah yang sangat kuat mekar di udara, membentuk bunga merah raksasa. Peluru nuklir yang membawa kekuatan kekosongan hitam melesat melintasi udara, dengan akurasi tinggi menuju Xiao Honglian. Api teratai merah itu menyelimuti seluruh langit, dan ketika peluru masuk ke dalamnya, segera meledak. Boom! Ledakan menggelegar, lintasan peluru pun menyimpang, meleset sejauh belasan meter dari sisi kiri tubuh Xiao Honglian. Xiao Honglian membuka matanya lebar-lebar dengan penuh semangat. Seperti yang kuduga, ia mengepalkan tinjunya dengan kuat. Aku tidak lemah. Aku hanya memiliki indeks kekuatan supernatural yang lebih rendah. Selama aku bisa mengatasi kekurangan itu, aku tidak akan kalah dari siapapun. Ia lupa bahwa dirinya masih terhubung dengan sistem komunikasi Zhang Yi. Karena itu, ia dengan alami menerima ejekan dari Zhang Yi. Ombak kosong. Bahkan kalau kau bawa seekor anjing ke sini dengan indeks kekuatan Epsilon, itu pun tidak akan lemah. Kenyataan bahwa peluru meleset bukanlah hal yang di luar dugaan Zhang Yi. Karena perbedaan kemampuan mereka saat ini hampir tidak ada. Xiao Honglian memanfaatkan kegagalan serangan Zhang Yi, tersenyum licik dan meluncur semakin cepat ke tanah. Kalau begitu yang mulia, izinkan aku merasakan kekuatanmu. Ia tahu pertahanan Zhang Yi sangat kuat. Namun, di sini ia memiliki satu keuntungan awal. Kelemahan dirinya sendiri. Ia hanyalah seorang anggota pasukan Fuying, sementara Zhang Yi adalah pengguna kekuatan supernatural tingkat uskup. Jadi, Zhang Yi lah yang paling terdesak untuk menang dan membunuhnya. Dengan begitu, kemampuan pertahanan yang paling Zhang Yi banggakan justru menjadi beban. Xiao Honglian hanya perlu sabar menunggu momen Zhang Yi lengah. Ia tahu, bahkan sampai saat ini, peluang kemenangannya masih tidak besar. Namun kesempatan adalah sesuatu yang bisa ditunggu. Selama ada satu saja, itu sudah cukup. Zhang Yi berhenti di udara, tidak terburu-buru mengejarnya. Ia telah memahami taktik Xiao Honglian. Begitu masuk ke dalam hutan purba, ia bisa saja masuk dalam perangkap. Tidak perlu mengikuti iramanya. Cukup pintar. Pasukan Fuying tidak melatihmu dengan sia-sia. Tapi jangan lupa, orang yang kalian layani sebagai yang tertinggi itu adalah aku. Zhang Yi melayang di udara, lalu dengan santai memanggil semua data Xiao Honglian dari sistem intelijen. Kalau aku tidak menyelidiki kalian secara menyeluruh, mana mungkin aku membiarkan kalian berada di sisiku? Zhang Yi mengibaskan tangannya di depan mata, dan kartu karakter pasukan Fuying tersusun rapi di hadapannya. Ia mengambil kartu yang berisi semua data Xiao Honglian, lalu melemparkannya ke depan. Kartu itu berubah menjadi pecahan mozaik, lalu muncul data dalam jumlah besar di hadapannya. Xiao Honglian, perempuan, berusia 30 tahun. Pengguna kekuatan tipe pelepasan, elemen api. Kemampuan, tungku neraka. Tungku neraka, menggunakan jantung sebagai inti tenaga, dapat mengubah kekuatan supernatural menjadi api untuk menyerang musuh. Juga dapat mengalirkan kekuatan melalui darah ke seluruh tubuh, memberinya kemampuan tempur jarak dekat setara dengan pengguna tipe penguat. Dapat meningkatkan kekuatan melalui bahan bakar berkonsentrasi tinggi.
tidak memiliki kelemahan yang jelas. Unggul dalam pertempuran jarak dekat menengah, tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh.